Pernikahan anak usia dini masih marak terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan yang membuat ini makin marak terjadi. Kurangnya pemahaman orang tua dan lemahnya penegakan hukum terkait pernikahan dini membuat orang tua tidak takut untuk mengabaikan aturan bahwa pernikahan anak usia dini bisa berakibat pidana dan menghancurkan masa depan anaknya. Seperti Maskur contohnya, warga desa Brajasaka, Kecamatan Wajepara tanpa rasa bersalah menikahkan anaknya FI 17 tahun yang masih kelas 2 SMK YPI Wajepara dengan anak laki-laki yang masih kelas 2 di SMK Budi Utomo Wajepara. Akibatnya keduanya harus berhenti sekolah dan harus dinikahkan secara siri dan dirayakan secara meriah di rumah Maskur di Brajasaka. Saat dikonfirmasi, Maskur mengakui pernikahan siri anaknya dengan warga Sumber Marga. Ini dilakukan karena ada jaminan dari dua kepala desa, yaitu Kepala Desa Sumber Marga dan Sumur Bandung, Kecamatan Wajepara, Kabupaten Lampung Timur. Menurutnya dirinya malas ribet mengurus dispensasi untuk pernikahan anaknya dan yakin tidak akan ada masalah karena adanya jaminan dari dua kepala desa tersebut. Sayangnya awak media gagal bertemu kedua kepala desa tersebut karena didatangi ke rumahnya, keduanya tidak ada di tempat dan saat dihubungi pihak handphone pun tidak tersambung. Sedangkan pihak orang tua laki-laki yang masih juga anak-anak juga menolak dikonfirmasi dan meminta awak media menghubungi seorang anggota Polres Lampung Timur bernama Angga karena menurutnya Angga inilah yang bisa menjelaskan aturan hukum terkait pernikahan anak di bawah umur. Menurut pendapat pakar hukum yang dikutip dari Hukum Online, terdapat sedikitnya 4 alasan dipidanakan pihak-pihak yang terlibat pernikahan anak. Karena secara nyata telah melanggar ketentuan pasal 26, 81 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelindungan Anak. Pihak pertama, pihak orang tua yang dianggap melanggar ketentuan pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini. Kedua, pihak laki-laki yang menikah anak disangkakan melanggar pasal 81 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. Ketiga, pihak orang tua dan laki-laki yang menikahinya serta pihak yang membantu terlaksananya pernikahan tersebut, penghulu liar, wedding organizer, dapat disangkakan melanggar ketentuan pasal 88 yang menyatakan setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Keempat, pihak wedding organizer yang mempromosikan pernikahan anak melalui media dapat dianggap melanggar pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar sesuai ketentuan pasal 45 ayat 1. Jadi jika benar apa yang disampaikan oleh kedua pihak tentang sikap dua kepala desa yang justru menjaminkan dirinya dan jabatannya dan oknum anggota polisi yang membackup perbuatan melawan hukum ini sangat disayangkan. Edo dan tim investigasi Lantai News TV melaporkan dari Wajepara. Nah, terus saya pun mau periksa ini, kan saya suruh kesini dulu karena dia kan nggak sehat, terus kurang HB-nya. Saya pamit sama dia karena udah jadi suaminya. Ini kan, Febri di sini dulu karena kurang HB, biar ibu yang ngurus karena iya bu. Saya mau periksa, saya ngasih uang nggak boleh sama dia, tanggung jawab saya bu. Walaupun masih kecil dia loh. Terus dia ngomong mau bikin among-among. Kalau orang Jawa kan 4 bulanan, 7 bulanan. Alhamdulillah, dia pamit sama saya pulang dulu ya bu. Lah mau apa? Pulang dulu saya sama papa, kangen sama papa. Dia kerja di sana, gitu, kerja nyemprot apa, gitu kan disuruh tetangga. Dapat uang, mau 4 bulanan, masih sama saya. Ini bu, saya bantu uang belanja sama ibu.
gitu sama ibu. Terus saya berpikir alhamdulillah walaupun masih kecil tapi dia memikirkan kewajibannya, nggak mengabaikan, enggak dia itu. Memang saya walaupun masih kecil-kecil, saya itu agak bangganya gini, masih kecil enggak membebankan orang tua, sengaja diperiksa kebutuhan apapun, enggak, susu dia memikirkan. Umuran berapa Mas Chandra itu? Sama Berapa? 17. 17. Kalau Chan mungkin 18. Tadinya masih sekolah? Enggak sekolah. Si Chandranya masih sekolah nggak tadi? Iya sekolah, semuanya sekolah. Kelas berapa? Kelas 2. Sama kelas 2 sama ini. Satu sekolahan apa beda Enggak, sekolah? beda sekolah. Yang satu di Budi Utomo ya. Budi Utomo, yang ini YPI. Itu. Kepala sekolah mau tahu nggak itu? Kepala sekolahnya enggak tahu. Mungkin enggak tahu. Kita kan enggak ngomong. Saya juga nggak ngomong. Enggak ngomong. Nggak ada guru hadir. Waktu saya dengar aja udah shock karena keinginan saya anak sekolah. Kalau nikah nanti kalau udah umur, yang penting sekarang pendidikan. Saya bawa anak ini SD ke Pak Anto Permata. Pak Anto gini, sekolahnya di mana Bu? YPI. Kalau di negeri, saya akan ngomong sama kepala sekolahnya, anak ini suruh sekolah, anak ibu yang penting kuat mental, diojek-ejek ke teman gitu loh. Harus sekolah, jangan putus sekolah. Tapi berhubung ini swasta, saya nggak bisa bantu ibu. Apa kalau swasta dikeluarin sama kepala sekolah? Nggak Kurang tahu. tahu sih masalah itu. Nggak, tapi nggak ngomong, nggak berhubungan, nggak sama. Udah nggak pernah ke sekolah lagi? Enggak. Ya mungkin. Ya maaf. Maksudnya dari sekolahan memberitahu, sama wali ya Pak Dek? wali kelas sudah ngomong Ah, sama guru, nelpon sama guru kok. apa? Ngapa apa ya? Itu nggak sekolah. Nggak usah sekolah gitu? Ininya yang mau nggak sekolah lagi. Oh, dikeluarkan maksudnya? Iya, si nggak keluarin ya? Enggak, Dia yang ngomong sendiri. Oh, Saya ditelepon nggak dari sekolah. wali kelasnya. Saya Kamu nggak udah sekolah sekolah lagi. Oh, kamu yang mengundurkan diri. Dia ngomong mundurkan diri. Jadi musibah tadi yang bikin terpaksa menikah Bu ya. Berapa bulan waktu itu? Waktu itu terus terang ya, ini kan pernah ibu suka Bapak Semaya. Oh, Itu udah 2 bulan. 2 bulan. Waktu itu kan saya kan sebagai ibunya ya, Kenapa nggak tempuh dispensasi loh? dispensasi. Dispensasi supaya bisa nikah resmi. Nikah resmi itu kan belum ini. Kan bisa dispensasi Bu. Itu yang kemana yang mengarahkan untuk menikah siri siapa Bu? Nggak ada. Nggak ada, kemauan ibu sendiri. Ya, kemauan kita. Karena kan kalau mau menikah anak buah pun bisa, tapi harus ada proses dispensasi dari pengadilan. Ada surat keterangan hamil, ada surat penolakan menikah dari KUA, terus ada kakak orang tua, ada KTP, bisa Bu. Kita nggak ngurus sampai gitu. Yang Nggak penting sampai kita gitu. gini, pikiran kita kan orang tua, daripada kita memaksakan malu sama tetangga kita. Tapi kalau malu terus melanggar aturan kan repot Bu. Kan ada, iya, undang-undang perkawinan mengatur kan Bu, bahwa apabila terjadi pernikahan anak itu harus menempuh mekanisme dispensasi tadi. Ya. Apabila itu dilanggar, ada ketentuan hukum yang harus dipertanggungjawabkan, gitu loh. Walaupun dia menikah, di mata hukum dia belum menikah, maka anak ibu tetap menjadi korban pencabulan anak di bawah umur. Itu masalahnya di situ. Jadi segala sesuatu kan sudah diatur oleh pemerintah supaya itu tidak melawan hukum. Ya kalau masuk celaka. Kalau kita cuma mengikuti mau kita, nanti malah ya ini yang terjadi. Akan timbul konflik baru. Ibu menyelesaikan masalah dengan masalah gitu loh. Anak di bawah umur itu bukan tanggung jawab ibu aja, tanggung jawab negara juga. Tanggung jawab itu jatuh ke Komnas HAM, khususnya di perlindungan anak. Itu yang akan menjadi masalah buat ibu. Tapi kalau ibu tempuh dengan rapi, dengan dispensasi tadi, maka tidak ada pihak lagi yang bisa menanyakan, mengotak-ngatik. Sedangkan itu kan gampang prosesnya Bu. Ibu tinggal ke pengadilan Mbak, surat penolakan dari KUA, surat keterangan dari bidan bahwa dia hamil, maka pernikahan itu harus dilangsungkan. Keluar nanti rekomendasi dari sana untuk pernikahan, maka KUA tidaklah bisa menolak lagi untuk menikahkan dia gitu loh. Kalau seperti ini kan timbul masalah baru gitu loh. Masalah, iya. Ya karena kita kan orang kampung. Yang penting Nah, di sini kan ada aparat desa, Bu. Artinya kan aparat desa ini kan harus mengarahkan apabila terjadi sesuatu di warganya. Ya, konsultasilah ke
perangkat desa. Apalagi katanya tadi yang bertanggung jawab juga siapa kepala desa Sumbermaga, dia tahu aturan loh. Kenapa dia melakukan itu gitu loh Itu Mbak? ngomongnya waktu udah nanti Pak ya. Soalnya udah menikah. Nggak apa-apa, tetap urus nanti kan gini loh Bu. Kalau ada yang datang ini loh dispensinya lagi kami urus. Sementara dinikahkan sendiri kan enak tuh Ibu jawabnya kalau ada yang datang. Hal yang mudah Bu, dan tidak membebani, nggak akan makan banyak biaya itu. Wajar risiko dia sudah berani berbuat mengeluarkan biaya untuk ngurus itu. Nanti kalau ini diutak-atik Bu, timbulnya lebih dari itu Ibu keluarkan. Coba aja nanti dilihat. Urus dispensasi itu harusnya gitu loh. Nah, akhirnya diadakan pernikahan gitu ya. Pernikahannya secara siri apa secara Siri. diwalikan siapa? Anak sampai Dibalikan saya. sampean sendiri yang menuntun pernikahan siapa pun. Ya kalau yang nuntun ya sekitar lingkungan Sekitar ya, sini. lingkungan Aparatur sini. desa apa siapa? Bukan aparat desa, nggak ada. Dia siapa itu? Itu masih seperti Tohir, seperti Pak Haji, Seperti Pak Tohir, Pak guru ngaji lah istilahnya. Guru ngaji. Ya iya ya, kemudian lingkungan bukan perawat desa, bukan perawat desa nggak ada. Jadi diadakan di sini Iya. acara resepsi besar-besaran apa? Ya enggak besar ya enggak kecil sih, karena saya juga waktu itu ya namanya orang tua anak mintanya gitu ya cuma karena jadi ya seadanya. Itu menantu sampai itu pulang berapa hari sekali? Ya sering pulang, Sering. kadang kalau di sana ya sama istrinya di sana. Istrinya di sana. Di sana. Ini tempatnya pokoknya di sana. Pokoknya di sana. Ini baru kesini kemarin. Diantar terus dia pulang. Terus dia pulang. Diantar ada masalah nggak? Ada masalah. Nggak ada. Mau bawa motor sini juga karena disuruh tetangganya kerja bikin batako. Gitu. Nggak ada masalah. Kalau minta jelasnya ya dia yang apa itu mendampingi tadi saya itu Lurah Sumbermaga sama Lurah Sumur Bandung. Lurah Sumbermaga sama Lurah Sumur Bandung. Yang dampingin sampai Maksudnya kan gini, kalau yang bertanggung jawab, kalau dia suaminya ini nggak bertanggung jawab, dia yang wajib menegur Keluarga. suaminya ini sekaligus keluarganya. Tuh. Apabila dia ada kekerasan dari kata-kata, dari segala apa hal, bisa dipanggil nggak kepala desa? kalau dipanggil sini ya bisa. Coba dibilangin di satu ada kita kawan. Susah sinyalnya. Ya maksudnya yang apa ya? Maksudnya begini Bu, ini dalam peraturan prosedur hukum, ya kan namanya anak di bawah umur tidak diperbolehkan dinikah. Karena penerus bangsa habis tuh kalau lama-lama dinikah terus, Terus? ya kan? Ah. Nah, mungkin sampai nggak tahu hukumnya, bagaimana pernikahan yang sebenarnya. Umurnya batasnya berapa? Ya tahu. Nah. Kalau saya umur anak itu tahu batasnya. Batasnya berapa? Ya batasnya minimal perempuan 19 kan gitu toh. Iya. Anak ini kan masih sekolah, Iya. memang saya akui. Tapi karena pergaulan kan, gitu. Kalau kena musibah ini kan musibah. Iya. Akibat pergaulan Bu, musibah. Ya, kita kan sebagai Tujuh no gawo nama anak-anak aying saya di do ya saya di Sekedano saya tugah di Sekedano nah anku ngomong goh jama yo andai mak niku jama polisi anggai no saya di Sekedano no ngomong goh jama yo aying kan jauh jadi mak po ngomong masalah hijau maneh mak ngerti lepas ku ngomong anak aying langsung angga nah anja pandai